Om Swastiastu, pemirsa Bali TV. Kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, yang menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita mengangkat topik dari dunia BPR, dan saya akan mewawancarai Bapak Madiswaryo. Dia adalah sekretaris DPD Perbarindo Bali. Perbarindo itu adalah organisasi yang menyatukan BPR-BPR yang ada di Bali. Kita bicara tentang apa kabar ya BPR Bali pasca pandemi, karena kita ketahui bahwa ketika pandemi menghantam dunia, termasuk juga Bali, lembaga-lembaga keuangan termasuk BPR juga mengalami kondisi yang sempat sulit, dan pandemi sekarang sudah mulai melandai, kasus-kasus COVID sudah melandai, dan aktivitas sudah mulai bergerak. Bagaimana BPR, apakah sudah mulai merangkak atau bahkan akhirnya sudah mulai berlari? Kita akan mencari Pak Swastiastu. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Ade. Om Swastiastu, Pak Nyoman. Gimana kabar, sehat ya? Astungkare, sehat Pak Man. Dan tetap semangat Pak Man. Tetap semangat ya. Karena ini juga mengawali tahun baru, tahun 2023. Ya. Kita bicara tentang pertama ya, mungkin tentang kondisi terakhir DPR di Bali. Nah, Pak, ini kan sebagai sekretaris nih, ya. DPD Perbarindo. Berapa jumlahnya, dan saya kira apakah semua selamat melalui situasi dampak? Ya. Ya, baik. Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, Rajang Semang, tim daripada Bali Pos ya. Kami perkenalkan diri, Pak Madiswaryo, nama saya dari untuk dan atas nama Perbarindo Bali. Kami ingin menyampaikan rasa syukur, astungkare Pak, Bapak, Ibu, para pemirsa. Jadi berkat doa Bapak Ibu semua, pandemi yang kita rasakan sangat mencekam gitu ya. Jadi kita bisa lalui. Jadi hampir 2,5 tahun kita mengalami tekanan daripada pandemi itu. Jadi astungkare BPR yang ada di Bali, jumlahnya 133 sekarang ini, ya boleh dibilang ya tidak ada yang berguguran dari dampak daripada pandemi itu. Nah, cuman yang namanya kesulitan udah pasti Pak Man. Kesulitan udah pasti ya. Jadi ya, namun dengan demikian kami sangat bersemangat. Jadi astungkare teman-teman kami semua masih bisa melewati situasi krisis yang kita hadapi itu. Nah, jadi ceritanya seperti itu Pak. Namun sebagaimana kami sampaikan tadi, babak belur juga kita pikirkan. Jadi bagaimana dalam situasi masyarakat panik menghadapi dampak daripada pandemi itu, ini pernah terjadi ya. Jadi walaupun kita sudah menyampaikan bahwa dana yang ada di masyarakat itu dijamin oleh pemerintah, namun masih juga ada pemikiran karena kepanikan itu juga di antara para deposan yang menempatkan dananya lebih dari yang dijamin, itu menimbulkan kepanikan Pak. Nah, ini sempat di awal terjadinya pandemi itu sempat terjadi hal seperti itu sedikit ya, namun tidak begitu banyak. Itu sempat kita mitigasi melalui yang disebut dengan istilahnya gotong royong likuiditas ya. Jadi kita walaupun sesama BPR itu kita berkompetensi Pak, bersaing, tetapi di satu sisi kita harus bersinergi ya. Jadi kita gotong royong ya, itu tidak lama terjadi Pak, seminggu sudah clear, sehingga teman-teman kita tidak terlalu fokus memikirkan likuiditas pada saat itu. Nah, justru dengan kita melakukan hal tersebut, yang ada sekarang ini malah BPR idle Pak Man. Jadi idle kita kebanyakan ya, sumber dana banyak masuk ke BPR Pak. Jadi rata-rata kalau dalam situasi normal kita menyiapkan 5% untuk cadangan likuiditas. Sekarang ini rata-rata teman-teman kita itu di atas 15% Pak. Ya. Jadi kondisi likuiditas kita, jadi boleh bilang ini ya, jadi boleh bilang situasi yang ada sekarang ini kita ini idle Pak. Jadi saya rasa lembaga keuangan rata-rata Pak, LPD, BPR
itu rata-rata ideal ya. Jadi ini kondisi yang ada. Artinya apa Pak? Jadi masyarakat dalam situasi seperti ini, masyarakat masih mempercayai BPR sebagai partner bisnisnya. Jadi mereka tidak berpaling, mereka tetap memilih BPR sebagai partner bisnisnya. Kenapa demikian? Karena masyarakat menyadari bahwa uang yang ditempatkan di BPR itu dijamin selain dijamin oleh LPS, mereka juga mempunyai kedekatan emosional dengan para pegawai daripada atau pengelola maupun pegawai daripada BPR itu sendiri. Jadi bahwa masyarakat sudah mempercayai lah dana yang mereka simpan di BPR ini sudah aman gitu ya? Aman Pak, aman. Ya. Dan masa pandemi yang 2,5 tahun, terutama Bali ini yang mengenalkan sektor ekonomi, pertumbuhan ekonominya jatuh, tapi masyarakat ternyata walaupun sempat ya awal-awal ya Pak ya? Di awal. Sempat terjadi panik buying. Apakah ini bagian dari pertanyaan berikutnya adalah tentang strateginya yang bertahan waktu kita tidak ingin mengingat masa lalu, tapi kan ini penting Pak bisa apa strategi yang dilakukan oleh kawan-kawan waktu itu di Bali ketika terjadi hal-hal yang cukup mengancam katakanlah BPR waktu itu. Tadi kan disebut dengan gotong royong gitu. Apakah itu termasuk bagian dari strategi bertahan BPR di Bali waktu itu? Iya Pak, jadi kita mitigasi Pak risiko. Jadi risiko jangan sampai terjadi risiko reputasi. Jadi manakala seorang itu membutuhkan haknya atau mau minta dananya ke BPR, dana itu tidak ada, itu kan otomatis nanti akan menurunkan reputasi daripada BPR dan menurunkan reputasi branding Pak. Dan itu bisa memberikan dampak sistemik Pak Man. Nah itulah sebabnya kami waktu itu serta-merta segera membentuk yang disebut dengan Satgas Likuiditas Gotong Royong Pak. Jadi kita bekerja sama dengan teman-teman sesama BPR, juga kita bekerja sama dengan beberapa bank umum yang siap memberikan kucuran likuiditas dalam bentuk linked program Pak. Nah ini jalan Pak, jadi sehingga dengan demikian situasi panik buying itu bisa terlewati Pak. Sehingga apa yang kami sampaikan itu terbukti bahwa kepercayaan masyarakat dengan dunia BPR itu masih utuh Pak, dan dana sampai sekarang ini masih ideal Pak, jadi agak numpuk dananya gitu ya, agak numpuk. Ya. Bukannya kurang, tapi ada penumpukan. Iya ada penumpukan. Bagaimana situasi kan sekarang sudah mulai agak bergeliat lah katakan ekonomi ya, pariwisata juga walaupun belum normal ya. Iya, Pak Man. Katakan belum normal, masih perlu proses lah. Tapi bagaimana dengan BPR? Apakah mulai sudah masyarakat ini katakanlah kreditnya mulai mengajukan, atau yang dulu mungkin agak macet sudah mulai berlayar, gimana kondisinya? Apakah sudah ada perbaikan-perbaikan? Terima kasih Pak Man, terima kasih pemirsa Bali TV, masyarakat pengguna jasa BPR. Berkat doa Bapak Ibu semua, berkat doa, berkat semangat juga Bapak Ibu pengguna jasa, kami ucapkan terima kasih. Semenjak masyarakat sudah boleh beraktivitas sebagaimana biasa Pak. Jadi tuntutan kehidupan masyarakat ini kan tetap bergulir Pak. Jadi bolehlah kita tinggal di rumah, tapi perut kan harus tetap diisi Pak Man. Inilah yang menuntut masyarakat itu harus inovatif Pak, kreatif dia untuk bisa apa yang saya harus lakukan sekarang sehingga ada hasil yang bisa kita sajikan untuk bisa melanjutkan kehidupan kita. Mungkin berangkat dari filosofi itu Bapak Ibu semua, jadi kami yakin masyarakat tetap akan kembali bekerja. Kemudian mungkin pekerjaan yang terdahulu masih belum buka serta-merta pada saat dibukanya PPKM ini, beliau akan bekerja mengambil pekerjaan sampingan yang setidaknya memberikan hasil Pak. Nah jadi itu. Nah dari itu semua menandakan bahwa masyarakat kita ini harus bekerja dia. Jadi baik dia tuh membuka lahan kerjaan yang baru, begitu pula melanjutkan pekerjaan yang sekarang sudah mulai Pak Nyoman. Kami dengar-dengar itu dulu pekerjaan yang sempat mereka rintis, bikin kandang babi di kampung, bahkan sekarang kandang babinya ini dikelolakan sama orang lain. Kenapa demikian? Karena mereka sudah mulai aktif sekarang kirim. Oh iya, udah dipanggil lagi ya. Jadi yang supplier disuruh sudah ngirim barang lagi.
Jadi yang tadinya tanam sayur-sayuran sudah mulai mereka dipanggil kerja di hotel. Nah, jadi ini yang kami lihat di Astung Karel, semoga saja tidak ada gangguan apa lagi Bapak Ibu semua. Jadi semoga semua baik-baik saja, sehingga istilahnya yang kami baca tadi di media itu secara bersama-sama kita bangkit, tumbuh, berkembang. Nah, ini bagian daripada kekompakan kita sehingga rantai ekonomi ini akan tumbuh. Jadi begitu ekonomi tumbuh, BPR pasti akan digunakan sebagai intermediasinya dia, masyarakat. Jadi yang punya uang taruh uang di bank, yang sekarang mau merintis usahanya baru, menghidupkan kembali usahanya baru ini, mereka membutuhkan uang bank. Kami rasakan ini sudah mulai, Pak. Ada peningkatan daya beli masyarakat, ada peningkatan permohonan kredit di bank. Jadi mudah-mudahan bukan kami saja, kami yakin semua lembaga jasa keuangan, utamanya teman-teman kami di BPR, sudah mulai merasakan adanya peningkatan pemohon kredit. Nah, sehingga nanti kita tuh bisa balancekan lagi ALKO kita. Jadi aset liability komite kita ini, Pak, kita bisa balancekan lagi. Jadi dana yang kita terima kita salurkan kembali kepada masyarakat pengguna jasa, terutama UMKM yang mulai bangkit, ya. Pak Man. Kalau BPR dalam situasi ekonomi terkini ya, katakanlah pasarnya, kemudian jenis bidang usaha yang dikelola oleh BPR, dan mungkin keunggulannya sebenarnya Pak, yang penting masyarakat. Kenapa misalnya ini kan banyak lembaga keuangan, ada LP, ada Bank Umum, ada BPR, kemudian ada juga sekarang apa yang fintech. Ya, saya semakin tinggi nih. Ya, BPR, ya. Apa keunggulan BPR sebenarnya kalau Pak Dio bisa cerita ke masyarakat sehingga masyarakat mungkin bisa menjadikan BPR sebagai pilihan? Terima kasih Pak Man. Jadi ini kami jelaskan kepada masyarakat, pengguna jasa, masyarakat Bali khususnya. Jadi LPD koperasi itu kan rata-rata milik keluarga dan masyarakat. BPR ini juga milik masyarakat Bali, Pak. BPR milik anak negeri kan gitu, Pak. Nah, jadi berangkat dari situ Bapak Ibu, sekarang pegawai kita ini Bapak Ibu, ini kan bagian juga dari kehidupan mereka sehari-hari. Nah, disinilah BPR, Pak. Di sini BPR hadir melalui pendekatan yang disebut dengan personal approach. Jadi pendekatan personal, Pak, personalitinya. Jadi mereka tuh melayani masyarakat dari hati ke hati. Mungkin agak beda sedikit kalau di dunia digitalisasi, Pak. Mungkin saya tidak melihat wajahnya Pak Man itu digitalisasi. Tiba-tiba uang udah keluar kan gitu ya. Nah, ya kalau di sini tuh masih, Pak. Jadi pelayanan dari hati ke hati, personal approach ini masih sangat lekang, Pak. Jadi entah sampai kapan nanti kan gitu, Pak ya. Jadi ini masih, Pak. Kemudian yang kedua, kita memang ada SOP. Jadi kita bisa memprediksi bahwa walaupun kita bisa memberikan pelayanan yang cepat, tapi dengan tidak melanggar sistem operasional kita. Ya, jadi pelayanan kita lebih cepat, lebih kekeluargaan, dan juga ikut menjadikan nasabah itu bagian daripada kita untuk memberikan edukasi, Pak. Jadi tidak hanya menebar begitu saja, tetapi dari awal kita mengedukasi tentang manfaat keuangannya, tentang risikonya, sehingga dengan demikian nasabah yang kita ajak kerjasama itu betul-betul mereka tuh memahami manfaat yang akan mereka dapatkan dari kerjasama kita ini, dan mereka juga kita gambarkan sedikit risikonya, sehingga dari itu mereka betul-betul bisa menggunakan uangnya sedemikian rupa. Jadi yang menempatkan uang mereka akan dapat bunga sesuai dengan yang dijamin oleh LPS, ya tentunya kita BPR kan lebih mahal bunganya, Pak. Gitu. Kemudian yang kedua untuk pelayanan yang lebih cepat untuk dalam hal kredit. Nah, jadi kita lebih cepat, Pak. Kenapa demikian? Karena keseharian daripada nasabah itu kita pahami. Itu, Pak. Karena personalitinya itu, gitu. Itu keunggulan kita di BPR, Pak. Baik, sebagai closing statement dari Pak Adi sebagai sekretaris Perbalindo Bali, ada yang mau disampaikan terutama tentang bagaimana harapan Perbalindo Bali, BPR di Bali ini kepada masyarakat, kalau misalnya ada. Kemudian juga terhadap pemerintah mungkin, Pak. Ya. Apa harapan? Silakan.
Baik, terima kasih Pak Man, terima kasih masyarakat Bali TV. Jadi kami menyampaikan kepada Bapak Ibu semua para nasabah maupun yang akan menjadi nasabah, tetap semangat, jaga sehat, ayo kita bangkit membangun ekonomi Bali. Kami BPR selalu mendukung, kami selalu ada di tengah-tengah Bapak Ibu dan sangat bersemangat untuk bersama-sama membangun ekonomi Bali. Kemudian kepada pemerintah Bali yang sudah sangat getol mengarahkan kita, membantu kita di dalam situasi pandemi, utamanya bersama Bapak Gubernur juga dan yang sebagainya, ini sudah membantu memberikan, memperjuangkan Bali masuk kualifikasi daerah khusus, Pak ya. Jadi karena apa? Karena Bali sangat terdampak daripada pariwisata. Nah dari itu kami ucapkan terima kasih banyak dan harapan kami adalah mungkin regulasi-regulasi yang agak masih mempersulit kebangkitan kami perlu dikendorkan sedikit atau bantu untuk kita tuh lebih cepat bisa membantu pemulihan ekonomi Bali. Yang mana kita ada di Bali, ayo kita sama-sama membangun Bali dan Bali tumbuh lebih kuat. Baik. Terima kasih Pak Mani, luar biasa. Sukses semua Pak Man. Mudah-mudahan itu menjadi, karena bagaimanapun juga peran dari fungsi dari BPR sangat luar biasa ya dalam membantu perekonomian dan membuktikan sudah bertahan di tengah pandemi Covid yang luar biasa, pariwisata lumpuh, tapi BPR tetap bisa bertahan karena kekompakan ini luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita sama dan belajar bersama dari Covid ini, kemudian juga memperkuat perekonomian. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Saya tutup dengan Parmasati. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.